Suamiku memberiku gelang giok seharga 750 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Namun, pesan misterius memperingatkanku untuk membuangnya. Aku memberikannya pada adik iparku yang iri. Keesokan harinya, aku terkejut saat mendengar jeritan ngeri dari kamarnya dan melihat kulitnya melepuh. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam ini. Titik-titik air menghantam kaca jendela restoran mewah di lantai 56 ini, menciptakan irama yang seharusnya menenangkan. Di luar sana, lampu-lampu dari kendaraan yang memadati bundaran HI terlihat seperti sungai cahaya yang tak pernah tidur. Pemandangan ini begitu indah, begitu mahal, sama seperti gaun sutra marun yang kukenakan dan tatanan meja makan fine dining di hadapanku. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10, sayang. Suara bariton itu menarik perhatianku dari jendela. Aku menoleh, menatap sosok pria yang telah mendampingiku selama 1 dekade ini. Evan. Suamiku terlihat sangat tampan malam ini dengan setelan jas hitam tailor made yang membalut tubuh tegapnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Ada senyum hangat di bibirnya, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati saat kami masih sama-sama merintis karir dari nol. Terima kasih, Mas, jawabku lembut, membalas genggaman tangannya di atas meja. Aku tidak menyangka kita sudah sejauh ini. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Evan mengangguk, matanya menatapku lekat. Tatapan itu terasa intens, seolah ia sedang mengagumi lukisan langka. Dan kamu masih sama cantiknya seperti saat pertama kali aku melamarmu di kedai kopi pinggir jalan itu, Maya. Bedanya, sekarang aku bisa memberikan dunia untukmu. Kamu tidak perlu lagi bekerja keras di lokasi proyek, berdebu-debu, atau memusingkan anggaran belanja bulanan. Aku tersenyum tipis. Memang benar, hidup kami berubah drastis. Evan kini adalah pengusaha properti yang sukses, ambisius, dan disegani. Sementara aku, meskipun aku seorang arsitek yang cukup punya nama, Evan selalu memintaku untuk lebih santai dan menikmati hasil jerih payahnya. Ia ingin aku menjadi ratu di istana yang ia bangun. Seorang pelayan datang membawakan hidangan penutup dan menuangkan kembali sparkling water ke gelas kami. Setelah pelayan itu pergi, Evan merogoh saku jasnya. Jantungku berdebar pelan. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna merah darah. Ukurannya cukup besar, bukan kotak cincin. Ia meletakkan kotak itu di tengah meja, di antara piring dessert kami. Buka, Mei. Ini untukmu, katanya dengan nada bangga. Dengan tangan sedikit gemetar, aku meraih kotak itu. Beludru halusnya terasa lembut di ujung jariku. Perlahan, aku membuka tutupnya. Napasku tercekat. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah gelang giok yang luar biasa indah. Warnanya hijau pekat, namun memiliki gradasi yang seolah hidup saat terkena pantulan cahaya lampu kristal restoran. Permukaannya terlihat licin dan dingin. Ukirannya sangat halus, bermotif naga dan burung hong yang saling membelit. Ini bukan perhiasan biasa yang bisa kau temukan di toko emas dalam mall. Ini terlihat seperti barang antik dari masa lalu. Mas, ini. Aku kehilangan kata-kata. Giok asli, potong Evan cepat, matanya berbinar penuh kepuasan melihat reaksiku. Aku mendapatkannya dari pelelangan tertutup minggu lalu. Konon, ini peninggalan dinasti lama. Harganya lumayan, tapi itu tidak sebanding dengan cintaku padamu. Aku menelan ludah, masih terpesona sekaligus ngeri membayangkan harganya. Berapa, Mas? Tanyaku pelan, meski aku tahu Evan tidak suka jika aku membahas harga. Evan terkekeh pelan, lalu menyesap minumannya. 750 juta. Apa? Aku nyaris tersedak. Mataku membelalak menatapnya. 750 juta untuk 1 gelang? Mas, itu uang yang sangat banyak. Kita bisa menggunakannya untuk investasi atau... Evan langsung mengangkat tangannya, menghentikan protesku. Wajahnya sedikit berubah, ada guratan ketidaksukaan karena aku membahas uang di momen romantis ini. Maya, tolong. Jangan merusak suasana. Aku bekerja banting tulang pagi sampai pagi demi siapa?
Demi kamu. Aku ingin istriku memakai barang terbaik. Apa salahnya memanjakan istri sendiri? Kamu pantas mendapatkannya. Aku terdiam. Rasa bersalah menyelinap. Evan benar, dia hanya ingin membahagiakanku. Aku seharusnya bersyukur memiliki suami yang begitu royal dan perhatian. Aku mengambil gelang itu dari kotaknya. Rasanya berat dan dingin, jauh lebih dingin dari suhu ruangan ber-AC ini. Saat kulitku bersentuhan dengan permukaan giok itu, entah mengapa, bulu kuduku meremang. Ada sensasi aneh yang menjalar dari ujung jari hingga ke tengkuk. Sini, biar aku pakaikan, ujar Evan. Aku mengulurkan tangan kiriku. Evan memasangkan gelang itu ke pergelangan tanganku dengan hati-hati. Ukurannya pas sekali, seolah memang dibuat untuk tanganku. Hijau pekat gelang itu kontras dengan kulitku yang kuning langsat. Indah sekali, gumam Evan, lebih pada gelang itu daripada tanganku. Sangat cocok. Jangan pernah dilepas ya, Mei. Ini simbol ikatan kita yang abadi. Kuat dan berharga seperti giok. Terima kasih, Mas. Aku akan menjaganya. Janjiku, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Mungkin hanya karena AC ruangan ini terlalu dingin. Makan malam berlanjut dengan obrolan ringan tentang rencana liburan kami ke villa di puncak minggu depan. Evan bercerita tentang proyek apartemen barunya yang sedang booming, sementara aku hanya menjadi pendengar yang baik. Ia tampak begitu sempurna. Suami idaman semua wanita. Namun, jauh di lubuk hatiku, sebagai seorang arsitek yang terbiasa melihat struktur bangunan, aku tahu bahwa fasad yang indah kadang menutupi pondasi yang rapuh. Akhir-akhir ini Evan sering pulang larut, sering mengangkat telepon dengan suara berbisik, dan terkadang aku mencium aroma parfum wanita yang bukan milikku di kemejanya. Tapi aku selalu menepisnya. Aku percaya pada Evan. Pukul 10 malam, kami memutuskan untuk pulang. Hujan masih belum reda saat mobil sedan mewah Evan membelah jalanan Jakarta yang basah. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar alunan musik jazz instrumen dari radio. Evan fokus menyetir, tangannya yang satu lagi menggenggam tanganku yang mengenakan gelang giok itu. Sesekali ia mengelus permukaan gelang itu dengan ibu jarinya, gerakan yang repetitif dan entah kenapa membuatku gelisah. Tiba-tiba, ponselku yang ada di dalam clutch bergetar panjang. Aku menarik tanganku perlahan dari genggaman Evan untuk mengambil ponsel. Mungkin pesan dari klien atau grup keluarga, pikirku. Layar ponsel menyala, menyilaukan mata di dalam kabin mobil yang remang. Sebuah notifikasi pesan masuk. Dari nomor yang tidak terdaftar di kontakku. Tidak ada nama, hanya deretan angka acak. Aku membuka pesan itu. Detik itu juga, darahku seolah berhenti mengalir. Mataku terpaku pada layar, membaca kalimat singkat itu berulang-ulang, berharap aku salah baca. Buang gelang itu sekarang. Itu bukan hadiah, itu kutukan. Kau akan mati jika memakainya. Napasku tercekat. Jantungku memukul-mukul rongga dada dengan keras. Refleks, aku menoleh ke arah Evan. Ia masih fokus menyetir, wajahnya datar, tidak menyadari kepanikan yang melandaku. Kenapa, Mei? Ada masalah? Tanya Evan tiba-tiba, seolah bisa merasakan keteganganku. Ia menoleh sekilas, matanya melirik ponsel di tanganku. Cepat-cepat aku mematikan layar ponsel dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ah, tidak. Cuma pesan broadcast penipuan. Biasa, tawaran pinjaman online, dustaku dengan suara yang kubuat setenang mungkin. Evan mendengus remeh. Dasar pengganggu. Blokir saja nomornya. Iya, nanti aku blokir. Jawabku. Aku kembali menatap ke depan, menembus kaca depan yang buram oleh air hujan. Tangan kiriku tanpa sadar meraba gelang giok di pergelangan tangan kananku. Dingin. Semakin dingin rasanya, seolah menyedot panas tubuhku. Siapa pengirim pesan ini? Apakah orang iseng? Tapi bagaimana dia tahu aku baru saja menerima gelang ini? Kami baru saja menerimanya 1 jam yang lalu di ruang privat restoran. Tidak ada orang lain selain aku, Evan, dan pelayan. Apakah pelayan itu? Tapi untuk apa? Atau, apakah ini peringatan nyata? Kata-kata, kau akan mati jika memakainya, terngiang-ngiang di kepalaku seperti mantra buruk.
Aku melirik Evan lagi. Pria yang memberiku gelang ini. Suamiku. Tidak mungkin Evan ingin mencelakaiku, kan? Dia baru saja menghabiskan ratusan juta untuk ini. Dia mencintaiku. Namun, keraguan itu sudah tertanam. Malam anniversary yang seharusnya penuh cinta kini berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Di balik kilau hijau gelang yang melingkar di tanganku, aku merasa ada sesuatu yang jahat sedang mengintip, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Dan hujan di luar sana seolah menjadi saksi bisu, bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai dalam rumah tanggaku. Keesokan harinya, matahari pagi tidak mampu mengusir mendung yang menggantung di hatiku. Pesan semalam masih menghantuiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku membayangkan gelang ini mencekik leherku. Pagi-pagi sekali, aku mencoba melacak nomor pengirim pesan itu lewat aplikasi pelacak, tapi hasilnya nihil. Nomor itu sudah tidak aktif atau menggunakan kartu sekali pakai. Hari ini adalah jadwal arisan keluarga besar di rumah kami. Sebagai tuan rumah, aku harus terlihat sempurna. Aku menyibukkan diri di dapur, mengatur catering dan memastikan bunga-bunga segar terpasang di setiap sudut ruang tamu. Rumah mewah kami di kawasan Pondok Indah ini harus terlihat siap menyambut para tamu, terutama ibu mertuaku, Ibu Ratna, yang matanya setajam elang dalam mencari kesalahan menantunya. Menjelang siang, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di halaman depan. Dan tentu saja, yang datang paling heboh adalah adik iparku, Siska, beserta Ibu Ratna. Aduh, Maya, panas banget sih Jakarta hari ini, keluh Siska begitu masuk ke ruang tengah. Suaranya melengking, memecah keheningan. Ia mengibaskan rambutnya yang dicat pirang ash grey, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit impor Italia milikku tanpa permisi. Siska adalah istri dari adik kandung Evan yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak saat itu, Evan merasa bertanggung jawab membiayai hidup Siska. Tapi menurutku, Siska terlalu menikmati peran sebagai janda yang dimanja kakak ipar. Penampilannya selalu branded dari ujung kepala sampai kaki, meskipun bisnis butik online-nya kulihat sepi pembeli. Minum dulu, SIS. Bu, tawarku ramah sambil menyodorkan segelas sirup dingin. Ibu Ratna menatap gelas itu dengan tatapan menilai, lalu melirik ke arahku. Kamu nggak masak sendiri, Mei? Ini catering, kan? Kelihatan dari bentuk pastelnya. Istri itu harusnya melayani tamu dengan masakan tangan sendiri, biar berkah. Jangan cuma bisanya ngabisin duit suami buat perawatan. Aku tersenyum kecut, menelan kekesalan yang sudah biasa kurasakan. Iya, Bu. Kebetulan saya lagi banyak deadline gambar proyek kemarin, jadi nggak sempat masak besar. Alasan, cibir Ibu Ratna pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Siska tiba-tiba menegakkan duduknya. Matanya membulat sempurna saat melihat pergelangan tanganku yang sedang meletakkan toples kue. Pandangannya terkunci pada benda hijau yang melingkar di sana. Ya ampun, itu apa, Mbak Mei? Pekik Siska, langsung menyambar tanganku tanpa sopan santun. Ia menarik tanganku mendekat ke wajahnya, mengamati gelang giok pemberian Evan dengan tatapan lapar. Gila, ini giok asli ya? Warnanya pekat banget. Ini pasti mahal. Bang Evan yang beliin? Aku menarik tanganku perlahan, merasa risih dengan sentuhan Siska yang kasar. Iya, hadiah anniversary semalam. Berapa harganya? Tanya Siska antusias, matanya tidak lepas dari gelang itu. Iri hati terpancar jelas dari sorot matanya. Evan bilang sekitar 750 juta. Jawabku jujur, meski agak ragu. Apa? Siska dan Ibu Ratna berteriak bersamaan. Wajah Ibu Ratna langsung merah padam, campuran antara kaget dan marah. 750 juta? Evan gila ya? Uang segitu dibelikan batu beginian buat kamu? Padahal bulan lalu ibu minta renovasi dapur, dia bilang lagi nggak ada uang kas. Ternyata uangnya habis buat manajain kamu. Evan memang suami yang terlalu baik. Bu, sayang istrinya nggak tahu diri, timpal Siska dengan nada memprovokasi. Ia menatapku sinis. Jujur aja ya, Mbak Mei. Gelang sekelas ini tuh nggak cocok di tangan Mbak. Kulit Mbak Mei kan agak pucat, pakai hijau tua jadi kelihatan makin kayak mayat. Lagian gaya Mbak Mei terlalu kaku, terlalu kuno.
Gelang ini butuh aura yang lebih muda, lebih glamour. Aku terdiam sejenak. Hinaannya sudah biasa ku dengar. Tapi kali ini, otakku berputar cepat. Pesan semalam kembali terlintas, buang gelang itu sekarang, kau akan mati jika memakainya. Jika pesan itu benar, gelang ini berbahaya. Jika pesan itu bohong, gelang ini tetap saja sumber masalah dengan mertua dan iparku. Aku menatap Siska. Wanita yang selalu merongrong suamiku, wanita yang selalu berusaha menjatuhkanku, dan wanita yang, entah perasaanku saja atau bukan, sering menatap Evan dengan tatapan yang tidak wajar bagi seorang adik ipar. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Ide yang jahat, tapi juga sebuah ujian. Jika gelang ini benar-benar kutukan, biarlah kutukan itu pergi ke orang yang paling menginginkannya. Aku tersenyum, senyum yang kubuat-buat semanis mungkin. Aku mulai melepaskan gelang itu dari tanganku. Licin dan dingin. Kamu benar, SIS, kataku dengan nada merendah. Mungkin aku memang terlalu kuno buat barang seindah ini. Tanganku juga sering kotor kena tinta gambar. Sayang kalau gelang semahal ini lecet. Siska menaikkan alisnya, bingung dengan reaksiku yang tidak melawan. Aku mengulurkan gelang itu padanya. Kalau kamu suka, ambillah, Siska. Anggap saja hadiah biar kamu makin semangat urus bisnis butikmu. Lagi pula, kamu kan suka tampil glamour. Pasti lebih cocok di kamu daripada di aku. Ruangan itu hening seketika. Mulut Siska menganga lebar. Ibu Ratna pun terdiam, matanya melirik gelang itu lalu ke wajahku, seolah mencari di mana letak jebakannya. Mbak Mei serius? Tanya Siska gagap, tapi tangannya sudah bergerak cepat menyambar gelang itu dari telapak tanganku sebelum aku berubah pikiran. Serius. Pakai saja. Aku ikhlas kok, jawabku mantap. Ada perasaan lega yang luar biasa saat benda hijau itu lepas dari kulitku. Beban berat seolah terangkat. Tanpa menunggu 2 kali, Siska langsung memasukkan gelang itu ke pergelangan tangannya. Ukurannya sedikit sempit karena pergelangan tangan Siska lebih berisi dariku, tapi ia memaksanya masuk. Wah, lihat Bu, pas banget kan? Siska memamerkan tangannya ke arah Ibu Ratna, memutar-mutarnya dengan bangga. Gila, ini mewah banget. Makasih ya, Mbak Mei. Duh, tumben banget Mbak Mei baik. Kesambet apa nih? Gak usah banyak tanya, Siska. Terima saja. Itu rejeki kamu. Potong Ibu Ratna, matanya berbinar senang melihat putranya, menghabiskan uang untuk keluarga sendiri, bukan untukku. Nah, gitu dong, Mei. Sesekali berbagi sama saudara. Jangan dinikmati sendiri. Siska kan janda, kasihan dia butuh hiburan. Aku hanya mengangguk pelan, memperhatikan Siska yang terus mengelus gelang itu dengan penuh kemenangan. Ia merasa baru saja merampok harta karun dariku. Ia tidak tahu, atau mungkin belum tahu, tentang pesan peringatan itu. Saat itu, pintu depan terbuka. Evan masuk dengan wajah lelah sehabis main golf dengan rekan bisnisnya. Ia terkejut melihat keramaian di ruang tengah. Loh, Ibu, Siska sudah datang, sapa Evan. Matanya kemudian tertuju pada tangan Siska yang sedang memegang gelas sirup. Kilau hijau di tangan Siska membuatnya terpaku. Wajah Evan berubah drastis. Senyumnya lenyap. Matanya membelalak kaget, lalu beralih menatapku dengan sorot tajam, penuh tanda tanya, dan apakah itu ketakutan? Siska. Suara Evan terdengar berat. Kenapa gelang itu ada di kamu? Siska dengan manja menghampiri Evan, menggelayut di lengan kakaknya itu, terlalu mesra menurutku. Mbak Mei ngasih ke aku, Mas. Katanya dia nggak cocok pakai ini. Lagian ini lebih bagus di aku kan? Lihat deh, cantik banget. Evan menatapku. Rahangnya mengeras. Maya, kenapa kamu kasihkan? Itu hadiah anniversary kita. Aku menatap mata suaminya dengan tenang, menantang. Siska sangat menyukainya, Mas. Dan ibu juga bilang aku harus berbagi. Aku pikir Mas Evan gak akan keberatan kalau adiknya bahagia. Kan? Toh, uangnya juga dari Mas Evan. Evan terdiam. Ia tampak ingin marah, tapi tertahan. Ia melirik gelang di tangan Siska dengan tatapan yang sulit kuartikan.
Ada kepanikan yang ia coba sembunyikan di balik wajah datarnya. Keringat dingin terlihat muncul di pelipisnya. Ya sudah, kata Evan akhirnya, suaranya terdengar parau. Kalau Siska suka, pakai saja. Tapi hati-hati, itu barang mahal. Tenang aja mas sayang, aku bakal jaga kayak nyawa aku sendiri, keke Siska sambil mencium pipi Evan sekilas. Aku mengamati interaksi mereka. Mengamati betapa gelisahnya Evan. Mengamati betapa bangganya Siska. Di dalam hati, aku bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Suamiku? Dan apakah Siska baru saja memakai perhiasan? Atau memakai vonis mati untuk dirinya sendiri? Malam itu, setelah acara selesai dan semua pulang, aku merasa rumah kembali sepi. Namun, firasatku mengatakan ini baru permulaan. Umpan sudah dimakan. Sekarang, aku tinggal menunggu, apakah si pendengki akan baik-baik saja, atau pesan misterius itu akan menjadi kenyataan. 3 hari berlalu sejak gelang giok itu berpindah tangan. Suasana di rumah kami terasa berbeda, seperti ada kabut tebal yang tak kasat mata menyelimuti setiap sudut ruangan. Awalnya, aku mengira pesan ancaman itu hanya bualan orang iseng. Namun, kengerian itu mulai menampakkan wujudnya secara perlahan, dimulai dari keluhan-keluhan kecil yang keluar dari mulut Siska. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang makan, menikmati secangkir teh hangat sambil memeriksa sketsa desain di tabletku. Evan sudah berangkat ke kantor lebih awal, karena ada meeting mendadak dengan investor. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar menuruni tangga. Aduh, sialan, kenapa gatal sekali sih? Aku menoleh dan melihat Siska berjalan menuju dapur sambil menggaruk pergelangan tangan kanannya dengan kasar. Wajahnya tampak kusut, lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya, seolah ia tidak tidur semalaman. Ia mengenakan daster sutra tipis, dan tentu saja, gelang giok itu masih melingkar manis di tangannya. Kenapa? SIS? Kok digaruk terus? Tanyaku datar, berusaha menyembunyikan rasa penasaran yang mulai menjalar di dadaku. Siska menatapku dengan mata melotot, seolah rasa gatal itu adalah salahku. Nggak tahu nih, Mbak. Sejak kemarin malam rasanya panas banget. Kayak digigit semut api, tapi nggak hilang-hilang. Apa jangan-jangan rumah ini banyak tungau ya? Mbak Mei jarang vakum sofa ya? Aku menghela napas, meletakkan cangkir tehku. Rumah ini dibersihkan setiap hari oleh asisten rumah tangga, Siska. Coba lihat tangannya. Siska menyodorkan tangannya dengan enggan. Saat aku melihatnya, napasku tertahan. Di balik gelang giok yang hijau berkilau itu, kulit Siska terlihat mengerikan. Ada lingkaran merah padam yang mengelilingi pergelangan tangannya, tepat di tempat gelang itu bersentuhan dengan kulit. Bukan sekadar merah biasa, tapi merah yang meradang, bengkak, dan di beberapa bagian mulai muncul lepuhan-lepuhan kecil berisi cairan bening. Itu bukan gigitan serangga. Itu terlihat seperti luka bakar kimia. Ya ampun, Siska. Ini parah sekali, kataku, kali ini dengan nada prihatin yang jujur. Bagaimanapun jahatnya dia, melihat luka seperti itu membuatku ngilu. Sebaiknya gelangnya dilepas dulu. Itu iritasi berat. Siska menarik tangannya kembali dengan cepat, seolah takut aku akan merebut gelangnya. Enak aja. Nggak mau. Ini kan gelang mahal. Masa cuma gara-gara gatal sedikit aku harus lepas? Paling ini cuma alergi debu. Nanti juga sembuh kalau dikasih salep. Siska, itu sudah melepuh. Kalau infeksi bisa bahaya, tegasku. Halah. Mbak Mei bilang aja mau ngambil balik gelangnya kan? Jangan harap ya. Sembur Siska, lalu ia berbalik menuju kulkas, mengambil botol air dingin dan menempelkannya ke pergelangan tangannya sambil mendesis menahan perih. Siang harinya, keadaan semakin memburuk. Ibu Ratna datang berkunjung, niatnya ingin mengajak Siska belanja. Namun, begitu melihat kondisi tangan putranya, Ralat, menantunya, yang semakin bengkak, Ibu Ratna langsung meledak. Maya, apa yang kamu lakukan ke Siska? Teriakan Ibu Ratna menggema di ruang tengah. Aku yang baru saja turun dari lantai 2 langsung disambut dengan telunjuk yang terarah ke wajahku. Siska duduk di sofa sambil merintih. Tangannya kini dibalut perban tipis yang rembes oleh cairan kuning. Aku tidak melakukan apa-apa, Bu, jawabku tenang.
Bohong. Lihat tangan Siska. Itu pasti gara-gara gelang bekas kamu itu, tuduh Ibu Ratna berapi-api. Kamu sengaja kan? Kamu kasih barang palsu yang bahannya beracun buat Siska? Atau jangan-jangan, kamu sudah mantrai gelang itu? Kamu main dukun ya, Maya? Tuduhan itu begitu konyol, hingga aku hampir tertawa jika situasinya tidak setegang ini. Bu, tolong pakai logika. Gelang itu dibeli Evan seharga 750 juta. Ada sertifikatnya. Mana mungkin Evan beli barang palsu? Dan soal dukun. Ibu tahu sendiri aku sibuk kerja, mana sempat aku main hal-hal klinik. Terus kenapa Siska jadi begini? Ibu Ratna tidak mau kalah. Ia memeluk Siska yang sedang menangis manja. Anakku yang malang, pasti sakit sekali ya. Dasar kakak ipar nggak punya hati. Tepat saat keributan itu memuncak, pintu depan terbuka. Evan pulang. Wajahnya terlihat lelah, tapi begitu melihat perban di tangan Siska dan wajah merah padam ibunya, ekspresinya langsung berubah menjadi panik. Bukan panik biasa, tapi panik yang diwarnai ketakutan yang mendalam. Ada apa ini? Tanya Evan, suaranya sedikit bergetar. Lihat istrimu ini, Van. Dia ngasih gelang pembawa sial buat Siska. Tangan Siska jadi busuk begini. Aduh Ibu Ratna. Evan bergegas menghampiri Siska. Ia berlutut di depan sofa, meraih tangan Siska dengan hati-hati. Saat ia membuka sedikit perbannya dan melihat kulit yang melepuh dan bernanah itu, wajah Evan memucat seketika. Matanya terbelalak lebar, pupilnya mengecil. Lepas. Bisik Evan, suaranya nyaris tak terdengar. Apa, Mas? Tanya Siska bingung. Lepas gelangnya sekarang. Teriak Evan tiba-tiba, membuat kami semua terlonjak kaget. Urat-urat lehernya menonjol. Ia terlihat seperti orang yang sedang melihat hantu. Siska menangis ketakutan. Sakit, Mas. Tanganku bengkak, gelangnya nggak bisa keluar. Kejepit. Evan tampak frustrasi. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri, lalu berdiri dan mondar-mandir di ruang tengah seperti orang gila. Sial, sial. Kenapa bisa secepat ini? Gumamnya pelan, tapi telingaku yang tajam sempat menangkapnya. Kenapa bisa secepat ini? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Kalimat itu menyiratkan bahwa Evan tahu sesuatu akan terjadi, tapi ia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Hatiku mencelos. Pesan itu benar. Evan tahu gelang itu berbahaya. Tapi kenapa? Kenapa dia memberikan gelang berbahaya itu padaku awalnya? Apakah dia ingin membunuhku? Kita ke dokter sekarang. Putus Evan, berusaha menguasai dirinya kembali. Siska harus dibawa ke dokter kulit terbaik. Nggak mau, Mas. Aku takut disuntik. Tolak Siska manja. Lagian besok kan kita mau liburan ke puncak. Kalau ke dokter sekarang nanti malah disuruh rawat inap, batal dong liburannya. Aku cuma butuh istirahat di udara segar. Jangan bodoh, Siska. Ini serius, bentak Evan. Tapi Siska semakin menangis histeris, membuat Ibu Ratna ikut memarahi Evan karena membentak adiknya. Akhirnya, dengan perdebatan panjang, diputuskan Siska hanya diberi obat pereda nyeri dan salep antibiotik dulu. Evan tampak tidak setuju, tapi ia kalah suara oleh rengekan Siska dan omelan Ibu Ratna. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balik tirai kamar kami, mengintip ke arah balkon samping. Di sana, di bawah remang cahaya bulan yang tertutup awan, aku melihat Evan berdiri. Ia sedang menelepon seseorang. Gerak-geriknya gelisah, sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang melihat. Aku membuka pintu balkon sedikit, sangat pelan, menyisakan celah kecil untuk menguping. Reaksinya terlalu cepat. Pak, suara Evan terdengar berbisik tapi tajam. Iya, kulitnya melepuh parah. Padahal baru 2 hari dosisnya. Bapak bilang ini slow release. Tidak, bukan Maya yang pakai. Siska yang pakai. Iya, adik iparku yang bodoh itu merebutnya. Sekarang bagaimana? Kalau dia mati cepat, polisi bakal curiga. Oke. Saya akan coba tahan dia biar nggak ke rumah sakit besar dulu. Darahku membeku. Kakiku lemas seketika. Aku harus berpegangan pada pinggiran pintu agar tidak jatuh. Jadi benar.
Gelang itu adalah senjata. Dan target sebenarnya adalah aku. Evan, suamiku sendiri, bersekongkol dengan seseorang untuk membunuhku secara perlahan menggunakan racun yang disamarkan sebagai hadiah cinta. Dan sekarang, senjata itu memakan korban yang salah. Aku menutup pintu balkon perlahan, kembali ke tempat tidur dengan jantung yang berdegup kencang seperti drum perang. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa sakit pengkhianatan yang begitu dalam. Evan ingin aku mati. Dia ingin menyingkirkanku. Tapi kenapa? Apa salahku? Kami pasangan yang sempurna di mata dunia. Di tengah kegelapan itu, aku bersumpah. Aku tidak akan menjadi korban. Jika Evan ingin bermain api, maka aku akan memastikan dia yang terbakar. Siska mungkin korban yang tidak disengaja, tapi keserakahannya sendiri yang menuntunnya pada petaka ini. Aku akan diam. Aku akan menjadi penonton sandiwara maut ini, sampai aku menemukan bukti yang cukup untuk menghancurkan mereka semua. Besok, di puncak, drama ini akan berlanjut. Dan aku harus siap memainkan peranku sebagai istri yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Perjalanan ke puncak terasa seperti iring-iringan menuju pemakaman. Langit Jakarta yang kelabu mengantar kami keluar kota, dan semakin menanjak ke arah puncak, kabut tebal mulai turun menyelimuti jalanan berkelok. Hujan gerimis tak henti-hentinya turun, membuat suasana semakin suram dan dingin. Evan menyetir dengan kaku, matanya tak lepas dari jalanan, tapi pikirannya jelas melayang ke tempat lain. Di kursi belakang, Ibu Ratna duduk menemani Siska yang terlihat semakin payah. Wajah Siska pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Ratna, sesekali merintih kesakitan saat mobil berguncang melewati jalan berlubang. Tangan kanannya yang memakai gelang giok itu, kini dibalut kain tebal yang agak longgar. Bau amis samar-samar tercium dari arah belakang, bau daging yang mulai membusuk bercampur dengan nanah. Itu bau yang menjijikkan, membuat perutku mual, tapi aku menahannya. Masih jauh, Van? Tanya Ibu Ratna dengan nada cemas. Siska badannya panas banget ini. Sebentar lagi, Bu. Villa tinggal 5 kilometer lagi, jawab Evan singkat. Harusnya kita nggak usah pergi. Harusnya Siska dirawat di Jakarta, gerutu Ibu Ratna. Ibu sendiri yang dukung Siska kemarin buat tetap ikut karena nggak mau batal liburan. Kan? Sahutku dari kursi depan, tak tahan untuk tidak menyindir. Diam kamu, Maya. Kamu nggak bantu apa-apa bisanya cuma nyinyir. Bentak Ibu Ratna. Aku kembali diam, menatap kabut putih yang bergulung-gulung di luar jendela. Hutan pinus di kanan kiri jalan tampak seperti raksasa hitam yang mengawasi kami. Sesampainya di villa, suasana tidak menjadi lebih baik. Villa keluarga Evan adalah bangunan tua bergaya kolonial Belanda dengan halaman luas yang dipenuhi pohon cemara. Bangunan itu megah, tapi terasa dingin dan angkuh. Penjaga villa menyambut kami dengan payung, membantu Mama Siska masuk ke kamar tamu di lantai bawah, agar ia tidak perlu naik tangga. Sore itu berlalu dengan mencekam. Hujan deras turun disertai petir yang menyambar-nyambar, membuat listrik di villa sempat padam beberapa kali sebelum genset otomatis menyala. Siska menolak makan siang, ia hanya minum air putih yang kemudian dimuntahkannya lagi. Malam harinya, Evan memaksa kami semua untuk makan malam bersama. Kita butuh asupan energi, katanya beralasan, meski aku tahu ia hanya ingin mengalihkan ketegangan. Kami duduk di meja makan panjang dari kayu jati yang kokoh. Lampu gantung kristal di atas kami berkedip-kedip suram. Di luar, badai sedang mengamuk. Angin menderu-deru menabrak jendela kaca, seolah ingin mendobrak masuk. Siska dipapah keluar kamar oleh Ibu Ratna. Kondisinya mengerikan. Wajahnya abu-abu, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Ia duduk di hadapanku dengan napas tersengal-sengal. Gelang giok itu masih di tangannya, kini terlihat semakin hijau pekat, kontras dengan kulit Siska yang membusuk di sekitarnya. Seolah gelang itu menghisap nyawa Siska untuk memancarkan kilaunya. Ayo makan, SIS. Mas buatin sup ayam kesukaanmu, bujuk Evan dengan nada lembut yang tak wajar. Ia menyendokkan sup ke mangkuk Siska. Siska menatap sup itu dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memegang sendok. Pahit. Gumamnya lirih. Lidahku rasanya pahit, Mas.
Dipaksa sedikit ya, nak, bujuk Ibu Ratna sambil mengelus punggung Siska. Siska membuka mulutnya, menerima suapan dari ibunya. Namun, baru satu telan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya mendelik ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya. Tubuhnya kejang-kejang hebat di atas kursi. Siska! Siska kenapa? Teriak Ibu Ratna panik, memeluk tubuh Siska agar tidak jatuh. Huek! Siska memuntahkan isi perutnya. Tapi yang keluar bukan sup ayam. Cairan merah kental menyembur dari mulutnya, membasahi taplak meja putih bersih, piring-piring, dan baju Ibu Ratna. Darah. Siska memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Aku terlonjak berdiri, menutup mulutku dengan tangan karena kaget. Bau anyir darah langsung memenuhi ruang makan, bercampur dengan bau busuk dari tangannya. Ya Tuhan! Darah! Evan, adikmu muntah darah, jerit Ibu Ratna histeris. Siska kini terkulai lemas, tubuhnya merosot dari kursi ke lantai. Mulutnya berbusa bercampur darah. Ia masih kejang-kejang kecil, seperti ayam yang disembelih. Evan berdiri mematung sejenak, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ketakutan di matanya bukan lagi ketakutan seorang kakak, melainkan ketakutan seorang pelaku yang melihat kejahatannya terbongkar dengan cara yang paling brutal. Kita harus ke rumah sakit. Sekarang, teriakku, menyadarkan Evan dari keterpakuannya. Dia bisa mati kalau kita diam saja. Evan tersentak. Ia langsung berlari mengangkat tubuh Siska yang sudah setengah sadar. Tanpa mempedulikan darah yang mengotori kemeja mahalnya, ia membopong Siska berlari menuju mobil. Ibu Ratna mengekor di belakang sambil menangis meraung-raung menyebut nama Tuhan. Aku menyambar kunci mobil dan tas, lalu berlari menyusul mereka. Hujan badai menghantam tubuh kami saat kami berlari menuju mobil. Evan meletakkan Siska di kursi belakang bersama Ibu Ratna, lalu ia melompat ke kursi pengemudi. Aku duduk di sebelahnya. Perjalanan menuju RSUD terdekat adalah perjalanan neraka. Evan memacu mobil seperti orang kesurupan, menembus kabut tebal dan jalanan licin dengan kecepatan tinggi. Klakson mobil dibunyikan berkali-kali. Bertahan, SIS. Bertahan, teriak Evan sambil memukul setir. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Di belakang, suara napas Siska terdengar seperti orkestra kematian. Grok-grok, bunyi cairan yang menyumbat saluran napasnya. Ibu Ratna terus berdoa sambil menangis. Setibanya di IGD RSUD, para perawat langsung sigap membawa berangkar. Tubuh Siska yang terkulai diangkat ke atas kasur dorong. Dokter jaga langsung memeriksa kondisi Siska sambil berlari mendorong berangkar menuju ruang resusitasi. Kondisinya kritis. Kesadaran menurun, nadi lemah dan cepat. Teriak dokter memberi instruksi pada perawat. Siapkan intubasi. Cek jalur napas. Evan berusaha menerobos masuk ke ruang tindakan, tapi ditahan oleh satpam. Maaf, Pak. Bapak tunggu di luar, tegas satpam itu. Itu adik saya. Biarkan saya masuk. Evan memberontak, emosinya tidak terkendali. Wajahnya merah padam, air mata bercampur keringat membasahi pipinya. Dokter keluar sebentar, wajahnya serius. Keluarga pasien? Pasien mengalami gejala keracunan akut. Kami melihat tanda-tanda kerusakan organ dalam dan nekrosis parah di jaringan kulit tangan. Kami butuh persetujuan tindakan segera. Mendengar kata keracunan, kaki Evan lemas. Ia merosot berlutut di lantai rumah sakit yang dingin. Tangannya mencengkeram jas dokter itu dengan putus asa. Lalu, kalimat itu meluncur dari mulutnya. Kalimat yang seharusnya tidak pernah terucap. Kalimat yang membongkar segalanya. Dokter, tolong lakukan apa saja. Apapun biayanya saya bayar. Teriak Evan histeris, suaranya menggema di lorong rumah sakit yang sepi. Selamatkan dia. Selamatkan dia dan anakku. Jangan biarkan anakku mati di dalam perutnya. Waktu seolah berhenti. Hening. Hanya suara mesin monitor jantung dari dalam ruangan yang terdengar bip 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 dengan cepat. Aku berdiri terpaku di belakang Evan. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena dinginnya AC rumah sakit, tapi karena hantaman kenyataan yang baru saja kudengar. Anakku, Ibu Ratna yang sedang menangis di kursi tunggu pun mendadak diam. Ia menatap putranya dengan mulut terbuka.
Dokter itu mengernyitkan dahi, bingung. Maksud Bapak? Pasien sedang hamil? Evan seolah baru sadar apa yang diucapkannya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya bergerak liar menatapku, lalu menatap ibunya. Wajahnya yang tadi merah kini berubah menjadi putih kapur. Ia tahu, ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Aku melangkah maju perlahan, kakiku terasa berat seperti diseret timah. Aku menatap mata suaminya itu, menembus langsung ke jiwanya yang busuk. Anakmu, Evan? Tanyaku dengan suara rendah, tapi tajam menyayat. Siska hamil anakmu? Evan tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, gemetar, sementara di dalam sana, tim medis sedang bertarung nyawa menyelamatkan wanita simpanannya dan janin hasil pengkhianatan mereka. Malam di puncak ini bukan hanya badai alam, tapi badai yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku hingga menjadi debu. Lorong rumah sakit VIP di Jakarta ini terasa begitu dingin, jauh lebih dingin daripada udara puncak yang kami tinggalkan beberapa jam lalu. Dinding-dindingnya yang berwarna putih gading, seolah mengejek kekacauan yang sedang melanda hidupku. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan aroma kopi basi dari mesin penjual otomatis di ujung lorong. Jam dinding digital menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah kaki perawat yang sesekali lewat dan dengungan mesin pendingin ruangan. Aku duduk di bangku tunggu yang keras, menatap kosong ke arah pintu kamar rawat inap tempat Siska berbaring. Setelah drama di IGD RSUD Puncak, Evan bersikeras memindahkan Siska ke rumah sakit swasta langganan kami di Jakarta dengan ambulans VIP. Alasannya demi fasilitas yang lebih lengkap, tapi aku tahu alasan sebenarnya. Dia ingin menutupi aib. Dia tidak ingin ada orang yang mendengar racauannya tentang anakku di rumah sakit umum yang ramai. Evan duduk terpisah dariku, sekitar 5 meter jauhnya. Kepalanya tertunduk dalam, kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri yang sudah acak-acakan. Kemeja mewahnya masih bernoda darah kering Siska, memberikan pemandangan yang kontras dan mengerikan. Ia terlihat hancur, bukan seperti pengusaha sukses yang biasanya penuh percaya diri. Tapi rasa hancurnya itu tidak memantik sedikitpun rasa iba di hatiku. Justru, rasa jijik yang kini menguasai seluruh rongga dadaku. Ibu Ratna tertidur di sofa ruang tunggu dengan posisi tidak nyaman, wajahnya sembab sisa menangis. Bahkan dalam tidurnya, kening wanita tua itu berkerut, seolah mimpi buruk terus mengejarnya. Aku memejamkan mata, mencoba meredakan sakit kepala yang berdenyut hebat. Kata-kata Evan di IGD tadi terus terngiang seperti rekaman kaset rusak. Selamatkan dia dan anakku. Jadi selama ini, di balik punggungku, di rumahku sendiri, mereka bermain api. Evan dan Siska. Kakak ipar dan adik ipar. Betapa butanya aku. Pantas saja Siska selalu bersikap manja berlebihan. Pantas saja Evan selalu memanjakan Siska dengan alasan, kasihan pada janda adik. Ternyata, belas kasih itu hanyalah kedok untuk nafsu bejat mereka. Dan sekarang, Siska hamil. Benih pengkhianatan itu sedang tumbuh di rahim wanita yang mencoba merebut tempatku. Namun, di tengah badai emosi ini, ada satu hal yang lebih mendesak daripada perselingkuhan mereka. Racun itu. Pesan misterius itu benar. Gelang giok itu mengandung racun mematikan. Siska keracunan logam berat, begitu kata dokter di puncak. Jika Siska tidak memakainya, akulah yang akan berbaring di sana, muntah darah dan meregang nyawa. Evan berniat membunuhku. Suamiku sendiri menginginkan kematianku. Fakta ini jauh lebih menyakitkan daripada perselingkuhan manapun. Aku berdiri perlahan. Aku harus bergerak. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku butuh bukti. Tanpa bukti, aku hanya akan dianggap istri yang cemburu buta atau gila. Mau kemana? Suara serak Evan menghentikan langkahku. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak. Aku menatapnya datar, menyembunyikan gejolak amarah di balik topeng ketenangan. Ke toilet. Dan cari kopi. Aku butuh kafein kalau harus menjaga selingkuhanmu semalaman. Evan tersentak mendengar ucapanku. Wajahnya menegang. Ia membuka mulut hendak menyangkal, tapi kemudian menutupnya lagi. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong lagi. Ia kembali menunduk, menghindari tatapanku. Aku berjalan melewati kamar Siska. Melalui kaca jendela kecil di pintu,
Aku bisa melihat Siska terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Monitor detak jantung berbunyi stabil. Di meja samping tempat tidurnya, barang-barang pribadi Siska diletakkan dalam nampan plastik bening. Dompet, ponsel, dan gelang itu. Gelang giok itu sudah dilepas oleh perawat. Benda hijau itu tergeletak begitu saja di sana, terlihat tidak berbahaya, seolah hanya aksesoris biasa. Tapi aku tahu itu adalah ular berbisa yang sedang tidur. Aku menunggu hingga perawat jaga di Nurse Station lengah, sibuk dengan telepon. Dengan gerakan cepat dan hati-hati, aku menyelinap masuk ke kamar Siska. Bunyi mesin medis menyambutku. Siska masih tidak sadarkan diri, pengaruh obat penenang dosis tinggi. Wajahnya yang biasa sombong kini terlihat menyedihkan, kulitnya abu-abu dan bengkak-bengkak. Aku tidak membuang waktu. Aku mengeluarkan sapu tangan dari saku celanaku, lalu meraih gelang giok itu dari nampan. Aku tidak berani menyentuhnya langsung dengan kulit. Aku membungkusnya rapat-rapat dengan sapu tangan, lalu memasukkannya ke dalam saku jaketku. Sebagai gantinya, aku meletakkan gelang imitasi murah yang kebetulan ku beli di pedagang asongan saat macet di puncak tadi. Insting arsitekku yang selalu sedia plan B ternyata berguna. Memang tidak mirip 100%. Tapi dalam kondisi panik dan ruangan remang begini, Evan dan Ibu Ratna tidak akan menyadarinya. Setelah itu, aku mengambil botol kecil hand sanitizer dari tasku, menuangkan isinya, dan dengan hati-hati mengerik sedikit serbuk halus dari permukaan dalam gelang giok asli yang kini ada di tanganku menggunakan kikir kuku kecil. Aku menampung serbuk itu di dalam plastik obat kecil yang kutemukan di laci. Hanya sedikit sampel, tapi cukup untuk laboratorium. Jantungku berdegup kencang saat keluar dari kamar itu. Aku merasa seperti pencuri di film laga. Padahal aku hanya sedang berjuang mempertahankan nyawaku sendiri. Pagi harinya, aku beralasan harus pulang sebentar untuk mandi dan mengambil baju ganti. Evan tidak curiga, ia terlalu sibuk dengan rasa bersalahnya pada Siska. Aku memanfaatkan waktu itu untuk pergi ke laboratorium forensik swasta milik kenalan lama ayahku di daerah Jakarta Barat. Laboratorium ini biasa menangani kasus-kasus sengketa racun industri, jadi mereka punya alat yang lengkap dan yang terpenting, mereka bisa tutup mulut. Ini sampel yang menarik, Bu Maya, kata Dr. Johan, kepala lab tersebut, setelah 3 jam aku menunggu dengan gelisah di ruang tunggunya yang berbau bahan kimia. Ia menyodorkan selembar kertas hasil analisis spektrometri. Wajah tua Dr. Johan tampak serius di balik kacamata tebalnya. Apa isinya, Dok? Tanyaku tidak sabar. Batu ini bukan giok biasa. Atau lebih tepatnya, ini adalah batuan mineral yang sudah dimodifikasi secara kimiawi, jelas Dr. Johan sambil menunjuk grafik-grafik di kertas itu. Struktur dasarnya memang mirip jadeite, tapi pori-porinya telah diinjeksi dengan konsentrasi tinggi arsenik trioksida dan merkuri. Yang lebih mengerikan, permukaannya dilapisi dengan polimer biodegradable yang sangat tipis. Artinya, racun itu tidak akan langsung bekerja saat pertama kali dipakai. Lapisan polimer itu menahannya. Tapi, begitu terkena panas tubuh dan keringat secara terus-menerus, lapisannya akan menipis perlahan. Seperti kapsul obat yang luntur di lambung. Saat lapisan itu hilang, pori-pori batu terbuka dan racun langsung terserap melalui kulit ke dalam aliran darah. Ini metode pembunuhan yang sangat canggih dan kejam. Korban akan sakit perlahan, gejalanya mirip penyakit autoimun atau gagal organ biasa, sehingga sulit dideteksi kalau tidak dicurigai keracunan. Aku meremas ujung meja. Kakiku lemas. Jadi, ini memang didesain untuk membunuh pelan-pelan? Sangat, tegas Dr. Johan. Dosisnya diatur sedemikian rupa agar korban menderita dulu sebelum akhirnya meninggal karena gagal ginjal atau jantung. Siapapun yang membuat ini, dia bukan amatir. Dia paham betul kimia dan mineralogi. Aku menatap gelang hijau yang kini terbungkus plastik bukti di meja. Benda yang semalam dibilang Evan sebagai simbol cinta abadi. Ternyata itu adalah bom waktu. Terima kasih, Dok. Tolong simpan 1 salinan hasilnya untuk saya. Saya akan membayarnya berapapun, kataku sambil berdiri. Bu Maya, panggil Dr. Johan saat aku hendak keluar. Hati-hati. Orang yang memiliki akses ke benda semacam ini bukan orang sembarangan. Ini barang gelap, biasanya sisa-sisa tambang ilegal di pedalaman. Aku mengangguk kaku.
Saya mengerti. Keluar dari laboratorium, matahari Jakarta bersinar terik, tapi aku merasa duniaku gelap gulita. Fakta sudah di tangan. Evan ingin aku mati perlahan agar terlihat wajar. Mungkin agar dia bisa menguasai hartaku, asuransiku, dan hidup bahagia bersama Siska dan anak haram mereka. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk lagi dari nomor misterius itu. Kau sudah tahu kebenarannya, Nyonya Arsitek. Temui aku di Kopi Es Takie, Glodok, jam 2 siang. Pakai baju merah agar aku mengenalimu. Jangan bawa polisi, atau kau tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya kenapa suamimu begitu membencimu. Pengirim pesan itu tahu gerak-geriku. Dia mengawasiku. Rasa takut kembali menyergap, tapi rasa ingin tahu dan dendam jauh lebih besar. Aku harus menemui orang ini. Aku harus tahu kepingan puzzle terakhir dari tragedi ini sebelum aku melancarkan serangan balik. Aku memacu mobilku menuju daerah kota tua. Jalanan macet parah, seolah Jakarta sedang menahan langkahku. Di dalam mobil, aku menangis sebentar, menumpahkan segala rasa sakit, marah, dan kecewa yang sejak kemarin kutahan. Aku menangisi pernikahan 10 tahunku yang ternyata palsu. Aku menangisi ketulusanku yang dibalas racun. Tapi setelah air mata itu kering, aku menghapusnya kasar. Tidak ada lagi Maya yang lemah. Maya yang sampai di kota tua nanti adalah Maya yang siap berperang. Kawasan Glodok siang itu riuh rendah dengan aktivitas perdagangan. Bau dupa, bumbu masakan, dan keringat manusia bercampur menjadi satu aroma khas yang akrab. Aku memarkir mobil agak jauh dan berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju kedai kopi legendaris yang disebutkan dalam pesan. Matahari menyengat kulit, tapi aku merapatkan jaket merahku, waspada menatap setiap wajah yang berpapasan denganku. Kedai Kopi Es Takie tampak ramai seperti biasa. Pengunjung duduk berdesakan di bangku-bangku kayu tua, menikmati es kopi susu di tengah udara panas yang lembab. Kipas angin tua di langit-langit berputar malas, menyebarkan debu tipis. Suara denting sendok beradu dengan gelas kaca dan obrolan dalam berbagai bahasa memenuhi ruangan. Aku berdiri di dekat pintu masuk, mengedarkan pandangan. Jantungku berdebar kencang. Siapa di antara mereka yang mengirim pesan itu? Apakah pria bertopi di pojok? Atau wanita tua yang sedang makan nasi campur? Meja nomor 8, Nyonya. Seorang pelayan tua tiba-tiba menyapaku, lalu menunjuk ke arah meja kecil di sudut ruangan yang agak tersembunyi di balik pilar besar. Di sana, duduk seorang pria paruh baya. Usianya mungkin sekitar 60-an. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, wajahnya dipenuhi kerutan keras yang menceritakan hidup yang berat. Ia mengenakan kemeja batik lusuh yang warnanya sudah pudar. Yang paling mencolok adalah tangan kanannya. Jari manis dan kelingkingnya hilang, meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Di hadapannya tersaji 2 gelas kopi hitam panas. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Pria itu mengangkat wajahnya saat aku duduk di hadapannya. Matanya tajam, hitam pekat, namun menyeratkan kesedihan yang dalam. Pak Surya, tebakku, mengingat nama yang sempat muncul di notifikasi aplikasi pelacak nomor kemarin sebelum hilang. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Duduklah, Nak Maya, atau saya harus panggil Nyonya Evan. Langsung saja ke intinya. Potongku dingin, tidak ingin berbasa-basi. Siapa Anda? Kenapa Anda tahu soal gelang itu? Dan apa hubungannya dengan suami saya? Pak Surya menyeruput kopinya dengan tenang, seolah menikmati ketidaksabaranku. Kamu persis ayahmu. Tegas dan tidak suka buang waktu. Sayang sekali kamu menikah dengan anak ular. Mataku menyipit. Anda kenal ayah saya? Saya kenal ayah mertuamu lebih baik. Bramantio, ayah si Evan, jawabnya, menyebut nama almarhum ayah Evan dengan nada penuh kebencian. Dulu, 30 tahun lalu, saya dan Bramantio berkongsi. Kami penambang liar di pedalaman Kalimantan. Kami mencari emas, tapi yang kami temukan justru neraka. Pak Surya meletakkan gelasnya, lalu menatapku serius. Kami menemukan deposit giok hijau di sebuah gua tersembunyi. Indah sekali, tapi anehnya, tidak ada hewan yang hidup di sekitar gua itu. Burung-burung mati jatuh begitu saja saat terbang di atasnya. Kami, karena bodoh dan serakah,
tetap menambangnya. Ia berhenti sejenak, mengangkat tangan kanannya yang cacat. Ini bayarannya. Seminggu setelah memegang batu mentah itu tanpa pengaman, tangan saya mulai membusuk. Dagingnya luruh seperti lilin. Kami baru tahu kalau batuan di sana mengandung arsenik alami dan residu merkuri vulkanik yang sangat tinggi. Itu tambang beracun. Aku mendengarkan dengan seksama, bulu kuduku meremang membayangkan kengerian itu. Saya ingin menutup tambang itu. Terlalu berbahaya, lanjut Pak Surya. Tapi Bramantio, dia orang yang licik. Dia melihat peluang lain. Dia berpikir, kalau batu ini bisa membunuh pelan-pelan tanpa jejak, ini bisa jadi senjata mahal. Dia mencuri sertifikat tanah tambang itu, memalsukan tanda tangan saya saat saya sekarat di rumah sakit, dan menendang saya keluar tanpa sepeser pun uang. Dia menguasai tambang itu sendiri. Jadi, kekayaan keluarga Evan dibangun di atas mayat dan racun, sela Pak Surya pahit. Ayah Evan tidak menjual batu itu sebagai perhiasan biasa. Dia menjualnya di pasar gelap sebagai alat pembunuhan bagi orang-orang kaya yang ingin menyingkirkan musuh atau pasangan mereka. The Silent Jet, begitu mereka menyebutnya. Evan tahu semua ini. Dia meneruskan bisnis bapaknya diam-diam. Perusahaan propertinya cuma kedok untuk mencuci uang hasil jualan racun itu. Aku ternganga. Aku tahu Evan ambisius, tapi aku tidak pernah membayangkan dia adalah bagian dari sindikat kriminal lintas generasi. Ini bukan sekadar perselingkuhan rumah tangga lagi, ini kejahatan terorganisir. Lalu kenapa saya? Tanyaku, suaraku bergetar menahan amarah. Kenapa Evan mau membunuh saya? Saya istrinya. Saya mendukung dia selama ini. Pak Surya tertawa pelan, tawa yang kering dan menyedihkan. Kamu naif sekali, Nak. Kamu pikir Evan menikahimu karena cinta? Dia menikahimu karena aset ayahmu. Perusahaan konstruksi warisan ayahmu, tanah-tanah strategis di Jakarta Selatan yang atas nama kamu, itu semua yang dia incar. Bisnis properti Evan sedang kolaps. Maya. Dia punya utang judi saham triliunan rupiah di Singapura. Satu-satunya cara dia selamat adalah dengan melikuidasi asetmu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Jadi, 10 tahun ini, semuanya bohong? Setiap pelukan, setiap ciuman, setiap kata cinta, semuanya hanya investasi jangka panjang baginya? Aku hanyalah sapi perah yang siap disembelih saat susunya sudah habis. Tapi dia tidak bisa menceraikanmu, karena perjanjian pranikah kalian melindungi asetmu. Lanjut Pak Surya, seolah bisa membaca pikiranku. Kalau kalian cerai, dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu mati, sebagai suami, dia ahli waris tunggalmu. Dia butuh kamu mati secara wajar, karena penyakit. Makanya dia memberimu gelang itu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kali ini bukan air mata sedih, tapi air mata kebencian murni. Aku merasa begitu bodoh. Kenapa Bapak memberitahu saya? Tanyaku sambil menghapus air mata kasar. Karena saya punya utang nyawa pada ayahmu. Dulu, saat saya menggelandang setelah dibuang Bramantio, ayahmulah yang memberi saya modal untuk buka warung kecil. Saya tidak bisa membiarkan putrinya dibunuh oleh anak dari orang yang menghancurkan hidup saya. Jawab Pak Surya. Tatapannya melembut. Selain itu, saya ingin melihat kehancuran keluarga Bramantio. Saya ingin melihat Evan jatuh. Pak Surya merogoh tas kumal di bawah meja, mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Di sini ada data-data lama tentang tambang itu dan bukti transaksi gelap bapaknya dulu. Mungkin tidak cukup untuk memenjarakan Evan secara langsung atas percobaan pembunuhanmu, tapi cukup untuk membuat polisi mulai menggali. Aku menerima flash disk itu, menggenggamnya erat. Ini amunisi. Tapi hati-hati, Maya. Evan sekarang sedang terdesak. Rencananya gagal karena gelang itu dipakai adiknya sendiri. Dia pasti panik. Orang panik bisa melakukan hal nekat. Dia mungkin akan mencoba cara lain yang lebih kasar untuk menghabisimu malam ini, mumpung kamu sendirian di rumah sementara dia menjaga adiknya. Aku tidak akan membiarkan dia menang, Pak, kataku dingin. Dia ingin aku mati? Baik, aku akan mati untuknya. Tapi aku akan bangkit sebagai mimpi buruknya. Pak Surya tersenyum. Kali ini senyum tulus yang menunjukkan rasa hormat. Bagus.
Itu baru putri sahabatku. Hancurkan dia, Maya. Buat dia menyesal pernah dilahirkan. Aku meninggalkan kedai kopi itu dengan langkah mantap. Langit Jakarta mulai berubah jingga. Di kepalaku, sebuah rencana gila mulai tersusun. Evan menginginkan drama mistis untuk menutupi jejak racunnya. Baik, aku akan memberinya pertunjukan horor yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat pada asisten rumah tanggaku. Mbak, tolong siapkan lilin, kembang 7 rupa, dan matikan semua lampu rumah jam 7 malam nanti. Bilang ke satpam jangan biarkan siapapun masuk kecuali Bapak. Malam ini, sandiwara sang istri akan dimulai. Dan panggungnya adalah rumah kami sendiri. Rumah mewah kami di Pondok Indah terasa mati malam ini. Biasanya, lampu kristal di foyer akan menyala terang menyambut penghuninya. Tapi malam ini aku memerintahkan Mbak Surti dan Satpam untuk mematikan hampir seluruh lampu utama. Kegelapan adalah panggung terbaik untuk sandiwara yang akan kumainkan. Jam dinding berdentang 9 kali. Di luar, hujan sisa badai sore tadi masih menyisakan gerimis yang mengetuk-ngetuk jendela kaca, menciptakan irama monoton yang mencekam. Aku duduk bersimpuh di tengah karpet bulu di ruang keluarga. Di hadapanku, tersaji sebuah nampan berisi air kembang 7 rupa, beberapa batang lilin aromaterapi wangi melati yang menyengat, dan tentu saja, secari kertas mantra palsu yang kutulis asal-asalan dari internet. Aku mengenakan daster putih polos yang longgar, membiarkan rambut panjangku tergerai berantakan menutupi sebagian wajah. Aku menatap nyala lilin yang bergoyang tertiup angin dari ventilasi. Bayangan di dinding tampak menari-nari seperti hantu. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut pada hantu, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Ini adalah pertaruhan terakhirku. Aku harus memancing iblis keluar dari persembunyiannya dengan umpan tahayul. Suara deru mesin mobil terdengar di halaman depan. Mobil Evan. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata, dan mulai melantunkan gumaman-gumaman tidak jelas. Bersiap masuk ke dalam peran. Pintu depan terbuka. Langkah kaki terburu-buru terdengar menghantam lantai marmer. Maya, kenapa rumah gelap gulita begini? Apa listrik mati lagi? Suara Evan menggelegar, penuh emosi dan kelelahan. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki lain yang terseok-seok. Ibu Ratna. Rupanya dia ikut pulang, mungkin lelah menjaga Siska di rumah sakit. Bagus. Penontonku lengkap. Aku tidak menjawab. Aku terus menggumam sambil menggoyangkan tubuhku ke depan dan ke belakang seperti orang trans. Maya, kamu dengar aku nggak sih? Evan melangkah masuk ke ruang keluarga, menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya senter itu menyorot wajahku. Aku mendongak tiba-tiba, menatapnya dengan mata melotot yang kupaksakan agar terlihat kosong. Dalam remang cahaya lilin dan sorot lampu ponsel, aku yakin penampilanku cukup mengerikan. Astaga! Ibu Ratna menjerit kaget, bersembunyi di balik punggung Evan. Maya, kamu kenapa? Apa-apaan kembang-kembang ini? Kamu gila ya? Dia marah. Desisku dengan suara yang kuubah menjadi berat dan serak. Dia marah, darah, dia minta darah. Evan terdiam. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Dia baru saja mengalami hari yang neraka di rumah sakit, melihat kekasih gelapnya muntah darah. Mentalnya pasti sedang rapuh. Ini celah yang kumasuki. Siapa yang marah? Ngomong apa kamu? Bentak Evan, tapi suaranya bergetar. Dia mendekat, tapi tidak berani menyentuhku. Penunggu gelang itu. Aku tertawa cekikikan, tawa yang kubuat semirip mungkin dengan kuntilanak di film horor. Kau memberikannya pada orang yang salah, Evan. Kau curang. Kau ingin menumbalkan istrimu, tapi malah adikmu yang kena. Hihi. Wajah Evan pucat pasi. Dia mundur selangkah. Jangan ngaco kamu, Mei. Sadar. Siska sedang sekarat. Racauku lagi, kali ini sambil menangis histeris, meremas-remas rambutku sendiri. Kulitnya terbakar, dagingnya meleleh. Itu hukuman. Penunggunya bilang, Siska tidak akan sembuh kecuali kau mengaku. Kecuali kau memindahkan kutukan itu kembali ke pemilik aslinya. Ibu Ratna mulai menangis ketakutan. Van.
Evan, ini beneran mistis. Van, Siska sakitnya aneh banget. Dokter aja bingung. Jangan-jangan bener kata Maya, gelang itu ada penunggunya. Kamu beli di mana gelang itu? Kamu harus tobat. Van, akui aja dosa kamu biar Siska selamat. Desakan Ibu Ratna membuat pertahanan Evan goyah. Ibunya sendiri termakan aktingku. Evan tampak terpojok. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia menatapku dengan tatapan nanar, campuran antara takut, bingung, dan marah. Diam, Bu, bentak Evan pada ibunya. Lalu dia beralih padaku, mencengkeram bahuku dan mengguncangnya keras. Maya, berhenti bersandiwara, nggak ada hantu, nggak ada penunggu. Ada? Teriakku tepat di depan wajahnya. Dia berbisik padaku sekarang. Dia bilang kau sengaja. Kau mau aku matikan. Kau mau aku mati supaya kau bisa ambil hartaku dan nikah sama Siska. Ayo ngaku. Kalau kau nggak ngaku, Siska bakal mati malam ini juga. Rohnya bakal diambil sebagai ganti nyawaku. Cukup, Maya. Ngaku. Bilang kalau kau mau membunuhku dengan gelang setan itu. Iya, aku mau membunuhmu tapi bukan pakai setan. Bodoh. Teriakan Evan memecah keheningan malam, lebih keras dari petir manapun. Napasnya memburu. Matanya merah menyala. Dia sudah kehilangan kendali. Logikanya runtuh di bawah tekanan rasa bersalah pada Siska dan ketakutan akan hal gaib yang kupresentasikan. Hening. Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak tak percaya menatap putranya. Evan, menyadari dia baru saja berteriak, tapi emosinya sudah kepalang tanggung tumpah. Dia menatapku dengan kebencian yang murni, kebencian yang selama 10 tahun ini dia sembunyikan di balik topeng suami sempurna. Kamu pikir aku percaya tahayul sampah begini? Evan menendang nampan berisi air kembang, hingga tumpah membasahi karpet mahal kami. Lilin-lilin padam terinjak kakinya. Ruangan kini hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan di luar. Gak ada hantu di gelang itu, Maya. Evan mencengkeram rahangku dengan kasar, memaksaku menatap matanya. Itu sains. Itu kimia. Itu batu beracun dari tambang bapakku yang gagal. Isinya arsenik dan merkuri. Harusnya kamu yang pakai. Harusnya kamu yang mati pelan-pelan dalam 6 bulan, kena kanker kulit atau gagal ginjal, biar aku bisa klaim asuransi dan jual aset-aset sialanmu itu. Aku menahan rasa sakit di rahangku, membiarkan dia menumpahkan segalanya. Jadi, kamu sengaja meracuniku? Iya, teriak Evan frustrasi, melepaskan cengkeramannya dan mendorongku hingga aku jatuh terlentang. Aku muak sama kamu. Aku muak jadi suami, nyonya arsitek, yang sok suci. Aku butuh uangmu buat bayar utang judi, bukan ceramahmu. Tapi adikku yang bodoh dan rakus itu malah merebut gelangnya. Sialan, rencanaku berantakan gara-gara keserakahan kalian berdua. Evan menjambak rambutnya sendiri, berjalan mondar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap. Sekarang Siska sekarat karena racun yang kuciptakan buat kamu. Lucu kan? Karma? Persetan dengan karma. Van. Suara Ibu Ratna terdengar lirih, bergetar hebat. Kamu mau bunuh Maya? Kamu racuni Siska? Anakku. Siska hamil cucuku, Van. Evan menoleh ke ibunya dengan tatapan dingin. Diam, Bu. Ibu juga menikmati uang Maya kan selama ini? Jangan sok suci sekarang. Kalau Maya mati, kita semua senang. Kita semua kaya. Tapi Siska yang bodoh itu merusak semuanya. Aku perlahan bangkit berdiri, membersihkan debu dari dasterku. Tidak ada lagi akting. Tidak ada lagi Maya yang histeris atau kesurupan. Wajahku kini tenang, datar, dan dingin. Aku menatap Evan dengan tatapan yang membuat nyalinya tiba-tiba menciut. Aku berjalan menuju meja konsol di sudut ruangan, di balik vas bunga besar. Di sana, sebuah benda kecil berkedip merah. Kamera tersembunyi dengan mikrofon sensitivitas tinggi yang terhubung langsung ke cloud server. Aku mengambil kamera itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar Evan bisa melihatnya. Terima kasih atas konfirmasinya, Evan, kataku dengan suara normal, tegas, dan berwibawa. Pengakuan yang sangat lengkap. Motif, metode,
dan niat. Jaksa penuntut umum pasti akan senang sekali mendengar rekaman ini. Wajah Evan berubah drastis. Dari marah menjadi horor. Dia menatap kamera di tanganku, lalu menatapku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia baru sadar. Dia baru saja masuk ke dalam jebakan tikus yang paling sederhana. Kak, kamu. Evan tergagap. Kakinya melangkah mundur. Sandiwara selesai, suamiku, kataku sambil tersenyum miring. Tidak ada hantu. Yang ada hanya istri yang cerdas yang tahu cara memancing suaminya yang panik. Kamu bilang aku kuno? Mungkin. Tapi caraku menjatuhkanmu sangat modern. Evan meraung marah. Mati kau. Dia menerjang ke arahku, tangannya teracung ingin mencekik leherku, ingin menghancurkan kamera itu, ingin membungkamku selamanya. Tapi aku tidak bergerak. Aku tidak lari. Aku hanya berdiri tegak, menatapnya. Brak. Pintu depan didobrak paksa dari luar. Polisi. Jangan bergerak. Belasan petugas berseragam lengkap dengan senjata laras panjang, menyerbu masuk ke dalam rumah. Mereka langsung mengepung ruang tengah. Cahaya senter taktis menyilaukan mata, menyorot ke arah Evan yang membeku di tengah lompatannya. Evan berhenti mendadak. Napasnya tertahan. Dia menoleh ke sekeliling, melihat moncong senjata mengarah padanya. Evan Prasetya. Angkat tangan, teriak seorang perwira polisi. Evan gemetar. Lututnya goyah. Dia menatapku sekali lagi. Tatapan memohon? Tidak. Tatapan kekalahan total. Di belakang polisi, muncul sosok Pak Surya yang berjalan santai dengan tongkatnya. Dia berdiri di sampingku, menatap Evan dengan senyum puas. Sudah kubilang, Nak Maya, bisik Pak Surya. Runtuhnya sebuah dinasti dimulai dari keserakahan rajanya sendiri. Evan jatuh berlutut. Bukan karena menyesal, tapi karena dia tahu, permainannya sudah tamat. Malam ini, di rumah megah yang dia banggakan, dia kehilangan segalanya. Istrinya, kekasihnya, anaknya, hartanya, dan kebebasannya. Dan aku hanya berdiri menatapnya, merasa asing. Pria yang berlutut itu bukan lagi suamiku. Dia hanyalah orang asing yang mencoba membunuhku. Dan sekarang, aku baru saja menguburnya hidup-hidup. Suasana rumah yang biasanya tenang kini berubah menjadi kekacauan total yang memekakan telinga. Sirine mobil polisi meraung-raung di halaman depan, bersahut-sahutan dengan kilatan lampu rotator berwarna biru dan merah yang memantul di dinding-dinding marmer, menciptakan disko tragis di malam kehancuran Evan. Tetangga-tetangga di kompleks elit Pondok Indah mulai keluar dari rumah mereka. Orang-orang kaya yang biasanya apatis kini berkerumun di depan pagar, berbisik-bisik, memotret kejadian ini dengan ponsel mahal mereka. Skandal di kawasan elit selalu menjadi berita yang laku keras. Aku berdiri di teras, memeluk tubuhku sendiri dengan selendang, menyaksikan proses penangkapan itu. Evan diseret keluar dengan tangan terborgol di belakang punggung. Dia tidak lagi terlihat gagah. Kemejanya robek karena sempat memberontak tadi, wajahnya lebam karena dipaksa tiarap oleh petugas. Dia menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya dari sorot kamera wartawan kriminal yang entah bagaimana sudah tiba di lokasi secepat kilat. Saat melewati tempatku berdiri, Evan sempat mendongak. Mata kami bertemu untuk terakhir kalinya. Tidak ada kata cinta. Tidak ada permintaan maaf. Hanya tatapan kosong dari seorang pria yang jiwanya sudah mati. Dia tahu, dia tidak akan pernah melihat dunia luar lagi dalam waktu yang sangat lama. Percobaan pembunuhan berencana, kepemilikan bahan berbahaya ilegal, penipuan aset, dan mungkin akan bertambah dengan pasal-pasal pencucian uang yang datanya ada di flash disk Pak Surya. Bawa dia, perintah komandan polisi tegas. Evan didorong masuk ke dalam mobil patroli. Pintu ditutup keras. Bam! Bunyi itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis. Sementara itu, Ibu Ratna juga digiring keluar. Dia tidak diborgol, tapi dia diapit oleh 2 polwan. Statusnya masih saksi kunci, tapi mengingat dia mengetahui rencana Evan dan tidak melapor, bahkan mendukung perselingkuhan itu, dia pasti akan terseret sebagai accomplice atau setidaknya pembiaran kejahatan. Maya, tolong ibu, Maya, teriak Ibu Ratna saat melihatku. Air mata melunturkan make up tebalnya,
membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Ibu nggak tahu soal racun itu. Sumpah. Ibu cuma mau kamu cerai, bukan mati. Tolong bilang sama polisi, Maya, kita kan keluarga. Aku menatap wanita tua itu dengan iba, tapi hatiku sudah membatu. Keluarga tidak saling membunuh, Bu. Keluarga tidak membiarkan menantunya diracun demi harta. Nikmatilah masa tua ibu. Semoga ibu bisa merenung di sel. Ibu Ratna menjerit histeris, memaki-makiku dengan kata-kata kasar sebelum akhirnya dipaksa masuk ke mobil polisi yang berbeda. Lalu bagaimana dengan Siska? Kabar datang dari rumah sakit 1 jam kemudian. Polisi yang menjaga di sana melaporkan bahwa Siska selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Janin dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan karena efek racun logam berat yang merusak plasenta. Siska sendiri mengalami kerusakan ginjal permanen dan kelumpuhan saraf parsial di tangan kanannya, tangan yang dengan bangga memamerkan gelang maut itu. Dia akan hidup. Tapi dia akan hidup sebagai wanita cacat, mandul, kehilangan kecantikan yang diagung-agungkannya, dan harus menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi atau di bangsal rumah sakit penjara, karena keterlibatannya dalam persekongkolan jahat keluarga ini. Keserakahan telah mengambil segalanya darinya, persis seperti kutukan dalam dongeng. Malam semakin larut. Polisi selesai melakukan olah TKP, menyita barang bukti termasuk rekaman CCTV dan alat penyadapku. Pak Surya berpamitan dengan senyum lega. Tugas saya selesai, Nak. Ayahmu pasti bangga di sana. Kamu wanita kuat. Akhirnya, rumah itu kembali sepi. Tapi kali ini, sepinya berbeda. Bukan sepi yang mencekam, melainkan sepi yang melegakan. Seperti udara bersih setelah badai besar berlalu. 6 bulan kemudian, matahari pagi bersinar hangat, menerobos masuk melalui jendela besar sebuah kafe kecil di pinggiran Ubud, Bali. Aku duduk menghadap hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan segala kepalsuannya. Di tanganku, ada secangkir teh herbal hangat. Tidak ada lagi kopi mahal, tidak ada lagi fine dining penuh kepura-puraan. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul dari portal berita nasional. Vonis dijatuhkan. Pengusaha properti Evan Prasetya dihukum 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan istri. Ibu dan adik ipar turut terseret. Aku membaca judul itu sekilas, lalu mematikan layar ponsel. Tidak ada rasa senang yang berlebihan, hanya rasa, selesai. Bab itu sudah kututup rapat-rapat. Proses hukum berjalan lancar berkat bukti rekaman dan kesaksian Pak Surya. Harta Evan disita negara untuk membayar utang-utangnya yang menggunung. Sedangkan hartaku, aman. Perjanjian pranikah dan fakta bahwa aku adalah korban menyelamatkan seluruh aset warisan ayahku. Rumah di Pondok Indah itu sudah kujual. Aku tidak sudi tinggal di tempat yang menyimpan kenangan busuk itu. Uang hasil penjualannya sebagian besar kusumbangkan ke yayasan kanker dan panti sosial untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Sisanya kugunakan untuk membangun studio arsitektur kecil-kecilan di Bali ini. Aku mengambil sebuah kotak kecil dari dalam tasku. Bukan kotak beludru merah. Ini kotak kayu sederhana. Di dalamnya, tersimpan cincin kawinku. Cincin emas putih dengan berlian kecil yang dulu kupikir adalah simbol cinta abadi. Aku berjalan keluar kafe, menuju jembatan kecil yang melintasi sungai berbatu di bawah sana. Air sungai mengalir jernih, membawa dedaunan kering menuju laut. Aku menggenggam cincin itu erat-erat. 10 tahun hidupku. 10 tahun kebohongan. Tapi juga 10 tahun yang membentukku menjadi wanita yang tak terkalahkan. Aku tidak menyesal pernah mencintai Evan, karena rasa sakit itu mengajarkanku untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku melempar cincin itu ke sungai. Plung. Benda kecil itu menghilang di telan arus deras, terbawa pergi jauh, sama seperti masa laluku. Selamat tinggal, Evan, bisikku pada angin yang berhembus. Terima kasih atas pelajarannya. Dan terima kasih atas gelang itu. Tanpa gelang itu, aku mungkin akan terus hidup dalam kepalsuan bersamamu selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Udara kebebasan terasa begitu manis. Aku berbalik, melangkah kembali ke studioku. Ada klien yang menunggu, ada desain baru yang harus kubuat, dan ada hidup baru yang harus kujalani.
Namaku Maya. Aku bukan lagi istri korban. Aku adalah arsitek bagi takdirku sendiri. Dan kali ini,